Seorang pria untuk melarikan diri dari penjara. Dia tidak peduli dengan rasa sakit tusukan kawat. Mendaki ke puncak pagar. Kemudian melompat dan meraih cabang pohon. Akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah tanpa terkendali. Namun dia yang berhasil melarikan diri. Hanya menikmati kebebasan sesaat. Tidak lama kemudian pria itu ditangkap kembali oleh polisi. Namun kali ini pria itu berpura-pura menjadi gila. Dia bahkan berpura-pura menjadi gila. Dikirim polisi ke rumah sakit jiwa untuk menjalani hukuman. Seorang gila palsu dan sekelompok gila. Terkunci bersama. Untuk membuktikan bahwa dia gila. Dia terus-menerus berteriak pada seorang Indian. Dia sengaja mengacaukan permainan kartu para gila lainnya. Namun keesokan harinya dia menemukan sesuatu yang tidak biasa di sana. Setiap pagi begitu musik dimulai, semua pasien akan mengonsumsi obat yang sama secara mekanis. Kemudian kepala perawat akan mengumpulkan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan normal. Murphy mengira ini hanya terapi psikologis biasa. Namun kepala perawat dengan sengaja membahas privasi pasien. Di bawah serangan kata-kata kepala perawat, menyebabkan pasien yang sudah bingung secara mental. Emosi mereka mulai tak terkendali. Rumah sakit jiwa seketika menjadi kacau. Namun kepala perawat tersenyum puas. Hal ini membuat Murphy meragukan metode perawatan kepala perawat. Keesokan harinya, Murphy menemui direktur. Mengadukan kepala perawat atas penyalahgunaan terhadap pasien. Namun direktur lebih memilih percaya pada kepala perawat yang mendapat ulasan bintang 5. Tidak ingin mempercayainya juga. Pria ini yang pernah melarikan diri 5 kali dan menderita waham. Justru karena pengaduan kali ini, Murphy berhasil menarik perhatian kepala perawat. Malam itu, Murphy dengan kecerdikannya sendiri berhasil mendapatkan rokok dari pasien lain. Namun kepala perawat dengan sengaja menaikkan volume musik menjadi maksimum. Murphy yang marah, langsung masuk ke pos perawat dan mematikan musik. Namun kali ini kepala perawat tidak membalas dendam, malah memberikan obat yang tidak dikenal kepada Murphy. Awalnya Murphy menolak, namun perkataan kepala perawat membuat Murphy merinding. Jika Tuan Murphy tidak ingin minum obat, saya bisa membuatmu mendengarkan dengan cara lain. Seseorang harus tunduk di bawah atap. Murphy pun hanya bisa patuh. Namun sekaligus, Murphy juga bermain kotor. Setelah kembali ke area kegiatan, Murphy muntahkan obatnya. Rekan sebangku memperingatkannya untuk berhati-hati, atau akan dihukum karena tidak patuh. Ditarik ke ruang operasi dan dipaksa menerima terapi kejut listrik. Namun Murphy sama sekali tidak peduli. Malah bertaruh dengan pasien lain. Untuk membuat kepala perawat gila dalam seminggu. Pada pertemuan terapi hari berikutnya, Murphy pertama kali mengangkat tangan untuk berbicara. Namun, dia tidak berniat menjawab pertanyaan kepala perawat. Melainkan mengajukan permintaan. Untuk membatalkan sesi terapi psikologis yang mengungkap titik-titik sakit pasien. Dan menggantinya dengan menonton pertandingan bisbol. Para pasien terkejut. Sambil merasa sedikit berharap. Untuk pertama kalinya ada yang berani menantang otoritas kepala perawat. Namun jelas kepala perawat tidak akan menyetujuinya. Karena jadwal adalah salah satu cara dia mengendalikan pasien. Dan juga simbol kekuasaan yang dia pegang. Namun, untuk menunjukkan demokrasi dan juga membuat Murphy menyerah, dia mengusulkan pemungutan suara. Bagus, sekarang mari kita memilih. Siapa yang ingin membatalkan pertemuan, angkat tangan. Namun segera Murphy menyadari sesuatu tidak beres. Di bawah pandangan tajam kepala perawat. Meskipun dia berusaha keras meyakinkan semua orang untuk mengangkat tangan. Meskipun hati para pasien sangat ingin membatalkan pertemuan. Namun akhirnya hanya 2 orang yang mendukung Murphy. Dan kepala perawat sangat puas dengan hasil ini. Di malam hari, Murphy yang gagal bersembunyi di sudut. Melihat pasien bertengkar tentang pemilihan. Murphy yang merasa jengkel mengambil keran air. Menuju ke arah semua orang. Dia marah pada kelemahan orang-orang ini. Dia benci ketakutan orang-orang ini. Meskipun sudah muak dengan pengawasan kepala perawat. Namun tidak ada yang berani bangkit melawan. Menghadapi teman-teman sebangsal yang hanya bisa bertengkar. Dia menunjuk ke wastafel 500 pon di sebelahnya. Mengatakan akan memecahkan kaca dengan itu. Pergi ke bar terbesar di pusat kota. Sambil minum bir dingin dan menonton pertandingan sepak bola. Namun teman-teman tidak percaya omong kosongnya. Maka di bawah pandangan ragu-ragu pasien, Murphy merah padam karena kesal. Namun wastafel tetap utuh. Di bawah keraguan teman-teman, Murphy kembali mengeluarkan tenaga. Akhirnya memilih untuk menyerah. Namun ketika dia berbalik pergi, dia mengucapkan kata-kata ini. Setidaknya aku sudah mencoba. Setidaknya aku sudah berusaha. Itu juga adalah kata-kata dan tindakan Murphy. Benar-benar membangkitkan tekad teman-teman sebaya untuk memperjuangkan diri mereka sendiri. Pada pertemuan keesokan harinya yang penuh dengan penderitaan batin. Saat kepala perawat hendak membahas privasi Billy yang bermasalah bicara. Namun dia mendapat perlawanan keras dari seorang teman sebaya. Karena Billy tidak ingin membicarakan masa lalunya. Mengapa kamu memaksanya? Namun kepala perawat dengan percaya diri mengatakan. Tujuannya melakukan hal ini adalah untuk pengobatan yang lebih baik. Maka dia kembali menanyakan kepala perawat. Apakah menonton pertandingan bisbol memenuhi keinginan kita? Bukankah itu juga pengobatan? Murphy memanfaatkan kesempatan untuk meminta kepala perawat membuang suara lagi. Agar pasien benar-benar berhenti melawan. Kepala perawat dengan tegas setuju untuk membuang suara lagi. Namun kali ini mungkin dipengaruhi oleh Murphy. Ke-9 anggota rapat tersebut justru memberikan suara setuju secara bulat. Hal ini membuat Murphy semakin terdorong. Namun kepala perawat berkata, di rumah sakit ada 18 pasien, Mr. Murphy. Harus melebihi setengah untuk mengubah peraturan rumah sakit. Dengan putus asa, Murphy menunjuk ke belakang dan berargumen. Meminta orang-orang yang tidak bisa bergerak atau berbicara untuk memberikan suara. Itu benar-benar omong kosong. Namun kepala perawat dengan keras memberitahu Murphy tanpa alasan.
Mereka juga merupakan bagian dari rumah sakit dan memiliki hak untuk memberikan suara. Murphy yang tidak mau menyerah hanya bisa pergi meminta dukungan. Namun jelas kepala perawat sedang sengaja menyulitkan Murphy. Namun di hadapan 9 pasien parah yang tersisa, Murphy harus mencoba segala cara untuk meyakinkan mereka untuk memberikan suara. Namun hingga detik terakhir, Murphy tidak berhasil mendapatkan suara. Saat dia hampir menyerah, keajaiban terjadi. Kepala suku mengangkat tangan. Murphy dengan gembira menemui kepala perawat untuk meminta pemenuhan janji. Namun kepala perawat menggunakan alasan pemungutan suara berakhir sebagai alasan. Dengan cara bersikap culas menolak permintaannya. Di hadapan kekuasaan mutlak, yang dimiliki Murphy hanyalah rasa tidak berdaya dan marah. Namun Murphy tidak menyerah. Kemudian dia menghadap ke televisi yang tidak dinyalakan. Mulai memberikan komentar keras tentang pertandingan bisbol. Pasien lain juga tertarik datang. Murphy memberikan komentar dengan semangat. Membuat teman-teman sebangsalnya juga terbawa oleh kegembiraan. Seolah-olah di dalam televisi yang tidak dinyalakan. Benar-benar menyiarkan pertandingan bisbol. Ketika semua orang tenggelam dalam. Saat Murphy menciptakan waktu yang menyenangkan. Namun kepala perawat sedang mencari cara menghilangkan orang yang mempengaruhi posisinya. Sehingga keesokan harinya, Murphy dipanggil oleh kepala rumah sakit ke kantornya. Mereka meragukan orang yang mengganggu ketertiban rumah sakit ini. Apakah benar-benar ada masalah mental? Dan mempertimbangkan untuk mengirimnya kembali ke penjara untuk menjalani hukuman. Namun Murphy malah pura-pura gila. Karena dia sedang merencanakan rencana yang lebih besar. Keesokan harinya, dia memanfaatkan waktu rehat. Dengan memanfaatkan keuntungan tinggi badan sang kepala suku. Langsung melompati pagar rumah sakit jiwa. Namun Murphy tidak berniat untuk melarikan diri. Melainkan diam-diam bersembunyi di dalam bus rumah sakit. Ketika pasien naik ke bus untuk kembali ke rumah sakit, Murphy langsung menghidupkan mesin bus. Dan pergi dengan cepat. Penjaga dan sopir terpaku di tempat. Di tengah perjalanan, Murphy bertemu dengan kekasih lamanya. Mungkin karena terpengaruh oleh tekanan panjang dari kepala perawat. Untuk pertama kalinya melihat wanita tersenyum. Semua pasien merasa sangat segar. Kemudian Murphy membawa bus ke tepi laut. Dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, berhasil menipu untuk mendapatkan kapal pesiar. Namun kekasihnya khawatir hal ini akan memperpanjang hukumannya. Namun dia berkata, tidak akan, karena kita semua gila. Hahaha. Kemudian mereka memulai petualangan gila di laut. Saat kapal berlayar, dia mengajari seorang teman sakit bagaimana mengemudikan kapal. Lalu dia mengajari semua orang cara memancing di laut. Namun dia membawa kekasihnya ke kabin. Para pasien lain pun meletakkan pekerjaan mereka dan bergabung ke kabin. Untuk melihat momen menarik di kabin. Bahkan sopir kapal pun tidak ingin melewatkan momen tersebut. Biarkan kapal berlayar bebas di laut. Akhirnya, dalam kekacauan mereka, Murphy dan pasien lain kembali dengan senang dan beberapa ikan besar. Namun yang menanti mereka adalah hukuman yang lebih kejam. Kembali ke rumah sakit, tim ahli berpendapat. Murphy adalah sosok yang sangat berbahaya. Harus mengirimnya kembali ke penjara untuk menjalani hukuman. Namun kepala perawat bersikeras untuk membiarkan Murphy tinggal. Karena perilaku Murphy telah melampaui batasnya. Dia ingin menggunakan caranya sendiri. Untuk membuat Murphy tinggal di rumah sakit jiwa selamanya. Namun tanpa sadar, Murphy merasa telah menang. Dia membuat teman-temannya bahagia dengan cara yang lebih menyenangkan. Di bawah pengaruh Murphy, kepala suku juga mulai aktif. Dia menggunakan keunggulan tinggi badannya. Dalam sekejap, dia mengalahkan tim perawat. Kemunculan Murphy membuat orang-orang gila tersebut menikmati kebebasan berulang kali. Mereka belum pernah merasakan seberapa bahagianya hidup untuk diri sendiri. Namun percakapan acak Murphy dengan perawat membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah besar. Pekerja hitam memberitahu pekerja putih. Lamanya hukuman tergantung pada kepala perawat. Dengan kata lain, dia harus mendapatkan persetujuan dari kepala perawat. Harus mendapatkan persetujuan dari kepala perawat. Murphy yang panik di pertemuan keesokan harinya segera bertanya kepada kepala perawat. Namun, jawabannya tetap sama. Dia menyalurkan emosinya kepada teman sejawat lainnya. Barulah saat itu dia menyadari. Semua pasien lain datang secara sukarela. Mereka bisa pergi kapan saja. Hal ini membuat Murphy semakin bingung. Mengapa mereka memilih untuk datang ke sini ketika dunia luar begitu indah? Mungkin bukan rumah sakit jiwa yang membatasi dunia dalam diri mereka. Melainkan diri mereka sendiri. Namun, teman-teman sejawat yang telah mengalami semua ini tidak lagi tunduk seperti sebelumnya. Mereka mulai memiliki pemikiran mereka sendiri secara perlahan-lahan. Si kumis tua menantang kepala perawat. Mengapa mereka tidak diizinkan tidur siang? Kemudian seorang pasien lain bertanya. Apakah menjadi sendirian saja sudah dianggap sakit? Pria dengan kacamata semakin terangsang. Mengapa harus mengontrol rokok kami? Rumah sakit jiwa seketika menjadi kacau. Murphy langsung berlari ke pos perawat tanpa ragu. Memecahkan kaca dengan satu pukulan untuk membantu pria dengan kacamata mengeluarkan rokok. Namun sekejap kemudian, dia ditumbuk jatuh oleh petugas perawat kulit hitam. Sementara kepala suku yang berpostur besar melihat Murphy ditindih di tanah. Dia juga ikut dalam pertempuran ini. Namun segera mereka ditindih oleh bantuan yang datang. Kemudian 3 orang itu dibawa ke zona terlarang rumah sakit jiwa. Ini juga pertama kalinya Murphy datang ke sini. Murphy menyadari bahwa pasien di lantai ini. Pasien di sini lebih mirip kerangka tanpa pikiran. Sulit membayangkan seberapa mengerikannya penderitaan yang dialami pasien di sini. Namun pria dengan kacamata yang pernah datang ke sini sudah lama basah kencingnya karena ketakutan. Seperti ada setan di dalam ruangan. Murphy yang bingung ingin mengunyah permen karet untuk meredakan ketakutan yang tidak diketahui ini. Saat dia hendak memberikan permen karet kepada kepala suku. Kepala suku yang biasanya tidak bicara tiba-tiba mengucapkan terima kasih.
Ternyata kepala suku adalah orang yang paling sadar di sini. Dia memilih untuk pura-pura bodoh agar bisa bertahan hidup di lingkungan tertentu. Jadi dia memilih untuk pura-pura bodoh dalam segala hal. Namun saat itu, Murphy memiliki ide yang lebih gila. Dia ingin membujuk kepala suku untuk melarikan diri bersama. Namun sebelum kepala suku bisa menjawab, pria berkacamata itu didorong keluar oleh petugas. Tangannya dan kakinya terikat, terlihat tidak sadar. Air liur sering keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat berbeda dengan saat pertama kali masuk. Melihat dua orang masuk, segera giliran Murphy. Dia dipaksa oleh beberapa petugas untuk berbaring di tempat tidur. Setelah tangan dan kaki terikat, kemudian krim penghantar listrik dioleskan ke pelipisnya. Segera setelah itu, pelindung lidah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Murphy dipasangi sensor arus listrik. Saat dia terlihat bingung, dokter memutar saklar mesin. Terapi dengan mesin dimulai. Arus listrik langsung mengisi otak dan menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sakit yang hebat membuat Murphy gemetar. Hingga Murphy kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah sadar kembali, Murphy dibawa kembali. Namun setelah terapi kejut listrik, terlihat seperti mayat hidup tanpa pikiran. Namun, dalam sekejap, Murphy mengedipkan mata pada kepala suku. Kemudian tertawa riang. Terpengaruh oleh Murphy, semua orang tertawa. Namun, yang berbeda kali ini. Saat itu, Murphy seperti domba yang lembut. Hormatilah kepala perawat dengan sopan. Perilaku aneh Murphy dianggap sebagai efek hukuman oleh kepala perawat. Namun dalam pikiran Murphy, dia merencanakan pelarian. Pada malam hari saat kepala perawat pulang, dia diam-diam menelepon kekasihnya. Kemudian dia pergi ke tempat tidur kepala suku. Memberitahunya tentang rencana pelarian malam itu. Namun kepala suku dengan tegas menolak. Dia mengatakan ke Murphy bahwa dunia luar dan rumah sakit jiwa tidak ada bedanya. Namun ada satu perbedaan. Di rumah sakit jiwa, dia bisa bertahan dengan pura-pura gila. Sedangkan di dunia luar, pura-pura gila hanya akan dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Saat Murphy sedang berpikir panjang, kekasihnya datang dengan teman wanitanya ke rumah sakit jiwa. Perawat malam juga dengan mudahnya dikelabui oleh Murphy. Dia membiarkan teman dan perawat tinggal sendirian di sebuah ruangan. Sementara Murphy membawa kekasihnya ke pos perawat. Sebelum pergi, Murphy ingin membawa teman-teman sakitnya ke pesta liar larut malam. Kakek di kursi roda dihias teman-teman sakitnya seperti pohon Natal hidup. Kemudian didorong ke tengah panggung dan berubah menjadi penari jiwa. Berputar dan melepaskan tawa kebebasan. Pria berkacamata berperan sebagai perawat. Kali ini mereka minum bukan obat, melainkan waktu bahagia yang dicuri. Bahkan teman sakit yang terbaring lama di tempat tidur, dihibur oleh anggur yang baik, mereka juga tersenyum setelah lama. Dan teman sakit yang mengenakan jubah tidur ini, seperti menemukan pasangan jiwa mereka sendiri. Berdansa dengan semangat di tengah suara musik. Setiap orang mengekspresikan dunia dalam dirinya dengan cara unik. Mengekspresikan dunia dalam dirinya sendiri. Di sini tidak ada kehampaan siang hari. Hanya teriakan batin yang bergema di tengah malam. Setelah pesta berakhir, Murphy dengan penuh rasa kehilangan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada teman sekelasnya yang sakit.